Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat semuanya. Selamat datang di channel Dunia Cerita, tempat di mana kita akan mengisahkan perjalanan hidup para nabi yang penuh dengan pelajaran dan hikmah. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir, ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dengan begitu, kita bisa terus belajar bersama tentang kisah-kisah teladan yang penuh makna. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Lut As dan kaum Sodom. Nabi Lut As adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan kebenaran dan menegakkan ajarannya di tengah masyarakat yang rusak dan tenggelam dalam kemaksiatan. Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim AS. Keduanya hidup di Babilonia, sebuah negeri yang terkenal akan kemegahannya, tetapi sayangnya juga dikenal sebagai pusat penyembahan berhala dan kemaksiatan. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang mendapat petunjuk dari Allah di antara kaumnya, dan setelah itu ia pun mengajak keluarganya serta pengikutnya untuk berpindah ke negeri yang baru. Ibrahim dan Lut hijrah bersama dan akhirnya menetap di wilayah yang terpisah. Ibrahim di Hebron, sementara Lut menetap di daerah Sodom dan Gomorrah. Sodom, negeri yang tenggelam dalam kemaksiatan. Sodom adalah kota yang terletak di wilayah subur di sekitar Laut Mati, sebuah wilayah yang terkenal subur dengan tanah pertaniannya yang sangat baik. Penduduk Sodom awalnya hidup dalam kemakmuran, tetapi seiring waktu mereka menyimpang jauh dari jalan kebenaran. Mereka terjebak dalam berbagai dosa dan maksiat, yang meliputi kezaliman, ketidakpedulian pada fakir miskin, serta kebiasaan buruk yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelumnya, yaitu penyimpangan seksual. Mereka melakukan perbuatan homoseksual secara terbuka, tanpa merasa malu, bahkan hingga menjadi kebiasaan umum di kota tersebut. Tidak hanya perilaku menyimpang itu yang mereka lakukan, tetapi mereka juga sangat zalim terhadap para pendatang. Seringkali, para musafir atau orang asing yang melewati kota mereka dirampas hartanya, diperlakukan buruk, dan bahkan dipermalukan secara fisik dan psikologis. Mereka tidak memiliki rasa belas kasih terhadap orang yang lebih lemah, dan seringkali juga menipu dalam perdagangan dan berdagang secara tidak jujur. Mereka adalah kaum yang sangat materialistis dan tidak memiliki kepedulian terhadap sesama. Misi Nabi Lut As, mengajak kaumnya kembali kepada Allah. Ketika Nabi Lut As diutus oleh Allah kepada kaum Sodom, tugasnya adalah untuk mengingatkan dan membimbing mereka agar kembali kepada jalan yang benar. Nabi Lut tahu bahwa tugas ini sangat berat, karena kaumnya telah sangat tenggelam dalam perbuatan dosa. Namun, dengan keimanan yang kuat dan keyakinan pada Allah, Nabi Lut mulai berdakwah, menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada kaumnya, serta mengajak mereka untuk meninggalkan perbuatan tercela yang telah menjadi kebiasaan mereka. Dengan penuh kesabaran, Nabi Lut berusaha memberikan nasihat kepada kaumnya. Ia mengingatkan mereka tentang akibat buruk dari perbuatan mereka dan mengajak mereka untuk bertobat serta beriman kepada Allah. Nabi Lut berkata kepada kaumnya, "Mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di alam semesta ini?" Namun, mereka justru menanggapi seruan Nabi Lut dengan ejekan. Mereka menertawakan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Lut dan menganggap perbuatan mereka adalah sesuatu yang wajar dan bahkan merasa bangga atasnya. Kaum Sodom tidak hanya menolak seruan kebenaran, tetapi mereka juga mengejek dan menghina Nabi Lut secara terang-terangan. Mereka bahkan menantang Nabi Lut, mengatakan bahwa jika ajarannya benar, maka ia harus membuktikannya dengan mendatangkan azab. Nabi Lut As merasa sedih dengan penolakan kaumnya yang begitu keras. Ia menyadari betapa jauh hati mereka dari hidayah dan betapa dalamnya mereka tenggelam dalam dosa. Ancaman kaum Sodom terhadap Nabi Lut. Seiring waktu, tekanan dari kaum Sodom terhadap Nabi Lut semakin besar. Kaum Sodom tidak hanya menolak ajaran Nabi Lut, tetapi mereka juga mengancamnya untuk berhenti menyampaikan dakwahnya. Nabi Lut tetap bersabar dan berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dalam menghadapi kaumnya yang durhaka. Walaupun Nabi Lut telah menjelaskan dengan penuh kelembutan dan ketulusan, mereka malah semakin membenci dan mengejeknya. Mereka bahkan mengatakan, "Usirlah Lut dan pengikutnya dari kota kita. Mereka adalah orang-orang yang sok suci."
Mereka menganggap Nabi Lut dan para pengikutnya sebagai ancaman bagi cara hidup mereka yang penuh dosa. Bahkan, para pemimpin kota Sodom berkumpul dan memutuskan bahwa mereka harus menghentikan Nabi Lut dengan cara apapun. Nabi Lut semakin merasa putus asa dan meminta Allah untuk membantunya menghadapi kaum yang tidak mau mendengar seruannya. Kedatangan malaikat sebagai tamu Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah 3 malaikat yang diutus oleh Allah dalam wujud manusia tampan ke kota Sodom. Mereka adalah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, yang diutus Allah untuk memberikan kabar buruk bagi kaum Sodom. Namun, sebelum mendatangi kaum Sodom, mereka terlebih dahulu datang kepada Nabi Ibrahim AS untuk menyampaikan kabar tentang kehancuran kota Sodom. Nabi Ibrahim sempat memohon kepada Allah agar kaum Sodom diberi kesempatan. Namun Allah memberitahunya bahwa kaum tersebut sudah sangat keras kepala dan tidak mungkin lagi bertaubat. Para malaikat itu kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju Sodom. Mereka datang ke rumah Nabi Lut AS dengan menyamar sebagai tamu biasa. Nabi Lut yang tidak mengetahui bahwa tamunya adalah malaikat, merasa cemas dengan kedatangan mereka. Ia takut bahwa kaum Sodom akan mengetahui keberadaan tamu tersebut dan mencoba menyakiti atau mempermalukan mereka. Nabi Lut berusaha melindungi tamu-tamunya dengan sebaik mungkin, dan ia pun meminta mereka untuk segera bermalam di rumahnya dan tidak menarik perhatian orang-orang. Namun, keberadaan tamu-tamu tampan di rumah Nabi Lut segera tersebar di kalangan penduduk kota. Sejumlah besar laki-laki dari kaum Sodom, yang memiliki niat buruk, datang beramai-ramai ke rumah Nabi Lut dan menuntut agar ia menyerahkan tamunya kepada mereka. Nabi Lut AS keluar dari rumahnya dan berusaha menasihati kaumnya. Ia memohon kepada mereka untuk tidak menyakiti tamu-tamunya dan mengatakan bahwa tamu harus dihormati dan diperlakukan dengan baik. Nabi Lut bahkan menawarkan putri-putrinya kepada mereka untuk dinikahi dengan cara yang halal. Namun, kaum Sodom tetap bersikeras dan malah mengancam Nabi Lut. Pada saat itulah, para malaikat memberitahu Nabi Lut bahwa mereka sebenarnya adalah utusan Allah yang datang untuk menyampaikan keputusan Allah atas kaum Sodom. Mereka memerintahkan Nabi Lut untuk segera pergi meninggalkan kota itu bersama keluarganya yang beriman, kecuali istrinya, karena dia termasuk orang yang tidak beriman dan memilih untuk tetap bersama kaum Sodom. Azab Allah atas kaum Sodom. Menjelang fajar, Nabi Lut dan keluarganya yang beriman bergegas meninggalkan kota Sodom sesuai perintah Allah. Mereka diperintahkan untuk tidak menoleh ke belakang, agar tidak terpengaruh oleh kehancuran yang akan mereka saksikan. Tak lama setelah Nabi Lut dan keluarganya meninggalkan kota, azab Allah pun turun dengan dahsyat atas kaum Sodom. Allah mengirimkan badai yang luar biasa, mengangkat kota itu dan membaliknya sehingga yang bagian atas menjadi bawah. Setelah itu, Allah menurunkan hujan batu dari tanah yang terbakar untuk membinasakan seluruh kaum yang durhaka tersebut. Penduduk Sodom pun binasa seketika oleh azab yang sangat pedih itu, dan kota mereka menjadi porak-poranda. Bahkan, daerah tersebut kini dikenal sebagai Laut Mati, wilayah yang tandus dan tidak subur lagi seperti dulu. Istri Nabi Lut, yang memilih untuk tetap bersama kaumnya dan enggan beriman, ikut binasa bersama mereka dalam azab yang sangat pedih. Ini adalah pelajaran yang sangat berarti bagi umat manusia bahwa meskipun seorang hamba berada di sekitar orang-orang yang beriman, ia tidak akan selamat jika hatinya tetap membangkang kepada Allah dan enggan menerima hidayah. Pelajaran dari kisah Nabi Lut AS. Kisah Nabi Lut AS menyimpan banyak pelajaran yang penting bagi kita semua. Di antaranya adalah pentingnya menjauhi kemaksiatan dan keburukan. Kaum Sodom dihancurkan karena mereka melampaui batas dalam perbuatan dosa, terutama dalam hal moralitas. Allah memberikan peringatan agar kita tidak mengikuti jejak mereka dan senantiasa menjaga fitrah dan kesucian hati. Kesabaran dalam berdakwah. Nabi Lut menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang tidak menerima ajaran Allah. Meskipun ditolak dan diejek, beliau tidak pernah menyerah. Azab bagi kaum yang membangkang. Kisah ini adalah peringatan bagi umat manusia bahwa setiap perbuatan dosa akan ada balasannya, terutama jika dilakukan secara terus-menerus dan tanpa rasa takut kepada Allah. Kebijaksanaan dalam mendidik dan menasehati. Nabi Lut berusaha menyelamatkan kaumnya dengan berbagai cara, bahkan menawarkan solusi yang baik, seperti menikahi putri-putrinya secara sah. Ini menunjukkan pentingnya mencari solusi yang bijak dalam menghadapi situasi sulit.
Pilihan yang harus diambil dalam keluarga. Istri Nabi Lut yang tidak beriman menjadi pengingat bahwa iman adalah pilihan pribadi. Meskipun hidup bersama Nabi, ia tidak mau beriman dan akhirnya harus menghadapi azab bersama kaum yang durhaka. Kisah Nabi Lut AS menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran Allah, menjauhi perbuatan dosa, dan menjaga diri dari keburukan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadikannya pengingat agar selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.